Spirit motivasi adalah sumber segala sesuatu. Ini sebuah pernyataan yang bukan hanya pernyataan dari mulut kita yang keluar pada saat ini, tetapi ini sebuah pernyataan dari hati yang didasarkan pada sebuah komitmen iman, didasarkan pada sebuah pemahaman yang jelas bahwa Allah itu sumber segala sesuatu. Sumber dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sumber dari segala sesuatu yang senantiasa akan membantu kita mengarungi kehidupan yang kita tidak tahu apa yang harus kita lalui, tantangan apa yang harus kita hadapi, rintangan seperti apa yang harus kita jalani. Karena itu, kita butuh sang sumber itu dekat dengan kita. Karena kenyataan hidup manusia, seperti fakta demikian, manusia itu memiliki banyak keterbatasan. Dan itu membuat kita kadang tidak sanggup menghadapi berbagai pergumulan yang datang silih berganti. Keterbatasan fisik, kita bisa sakit, kita bisa lemah, kita bisa tua. Keterbatasan mental, kita bisa menyerah, kita bisa putus asa. Keterbatasan finansial, uang kita bisa habis, harta benda kita juga bisa habis. Keterbatasan pikiran, kita bisa stres, kita bisa galau. Kita tidak bisa berpikir secara baik, secara jernih, secara positif. Pikiran kita tidak bisa menjangkau sesuatu yang di luar dari pikiran kita. Kita pun tidak sanggup untuk memprediksikan hal-hal yang ada di depan dengan pikiran kita. Karena memang terbatas. Keterbatasan ini membuat kita menjadi kadang takut, lemah, stres, bahkan tidak sanggup untuk menghadapi sesuatu yang di depan, meskipun itu belum mendatangi kita. Solusi kehidupannya seperti apa? Kita harus mencari dan mendekatkan diri pada sang sumber kehidupan yang tiada pernah berakhir, dan kuasanya itu adalah kuasa yang tak terbatas, dan kekuatannya adalah kekuatan yang sungguh sangat besar. Siapa itu? Pribadi Allah sendiri sebagai sang sumber segala sesuatu. Allah itu sumber segala sesuatu yang pertama. Di Filipi 4 kita bisa melihat di sana ayat yang ke-9. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah itu sang sumber damai sejahtera. Sumber itu yang menjadikan hati kita terus damai. Ketika kita dekat dengan Allah, maka kita dekat dengan sang sumber damai. Kalau kita dekat dengan sang sumber damai, maka hati kita pun penuh dengan damai. Allah sang sumber damai sejahtera itu menyertai kamu, menyertai saya, menyertai orang-orang percaya. Mengapa Allah sang sumber damai sejahtera itu menyertai kita? Karena dalam kehidupan kita harus mengarungi kehidupan kita dengan hati yang penuh damai sejahtera. Apa yang bisa kita kerjakan dalam kehidupan kita? Ketika hati kita itu penuh dengan sebuah perasaan dongkol, terbeban terus-menerus, tidak ada plongnya, penuh dengan kepahitan, penuh dengan luka-luka batin, segala perasaan yang negatif terus ada dalam hati kita dan tidak ada damai. Apa yang bisa kita kerjakan dengan perasaan-perasaan negatif itu? Apakah kita bisa melakukan sesuatu yang besar dengan perasaan yang takut, sedih, khawatir, cemas, terluka? Kita nggak bisa melakukan apapun yang lebih besar daripada kekuatan kita dengan perasaan itu. Karena ketika kita melakukan sesuatu dan modal kita adalah hati yang terus memancarkan sesuatu yang negatif, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu seperti apa yang kita harapkan. Karena dari hati, Amsal katakan jelas, dari hati terpancar kehidupan. Hati yang seperti apa? Hati yang di dalamnya ada damai sejahtera Tuhan.
Hati yang di dalamnya tidak ada damai, hati yang memancarkan sesuatu yang negatif karena yang dipikirkan, yang dirasakan semuanya negatif, maka apakah terpancar kehidupan? Tidak. Karena itu, kita harus dekat dengan siapa? Dekat Sang Sumber Damai Sejahtera. Sehingga setiap langkah yang akan kita lalui, yang akan kita kerjakan, jalan-jalan kehidupan yang ada di depan, akan kita lalui dengan hati yang penuh dengan damai sejahtera. Dengan sukacita, dengan kebahagiaan, karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan damai, dengan sukacita, dengan kebahagiaan, senantiasa menghasilkan sesuatu yang baik, membawa kebaikan dan berdampak baik juga kepada sekitar kita. Bagaimana ketika kita berbicara pada seseorang dan di dalam hati kita tidak ada damai, hanya ada sesuatu yang negatif, kesedihan, luka-luka, atau justru kemarahan, maka bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kalau dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa menjadi berkat dalam diri kita sendiri. Karena itu, Filipi katakan juga, hidupmu itu disertai dengan siapa? Dengan Allah yang menjadi Sang Sumber Damai Sejahtera. Jalankanlah kehidupan ini dengan hati yang penuh dengan damai. Hati yang senantiasa mendekat kepada Tuhan. Hati yang senantiasa memancarkan kehidupan. Supaya apa? Supaya hidup kita itu senantiasa hidup yang diterangi dan bisa memancarkan terang bagi orang lain. Melalui apa? Melalui hati yang damai, hati yang bahagia, terpancar kehidupan dari wajah kita. Ada senyum, ada sukacita, ada sapa yang manis, ada cinta, ada pengampunan, ada kebahagiaan. Dan itu bisa kita tawarkan bagi dunia di sekitar. Dan dunia melihat ada terang dalam diri kita dan menjadi terang juga bagi orang lain. Yang kedua, Allah itu sumber kekuatan kita. Allah itu menjadi sumber kekuatan kita seperti sebuah pengakuan di Filipi 4 ayat 13. Di sana dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku kekuatan. Segala perkara itu bisa kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ditanggung artinya bahwa kita mampu dan kuat menanggung apapun persoalan kita tanpa kita melarikan diri dari persoalan itu. Kita dapat menanggung beban-beban hidup kita tanpa kita harus melemparkan itu kepada yang lain dan kita tidak mampu untuk menanggung itu dalam kehidupan kita. Melepaskan masalah kita. Padahal masalah itu menjadi tanggung jawab kita. Allah adalah kekuatan kita yang memberikan kita kekuatan untuk menanggung semua persoalan, perkara-perkara dalam hidup kita. Selagi kita dekat dengan Sang Sumber kekuatan, apapun perkara kita bisa kita tanggung, bisa kita hadapi, bisa kita selesaikan, dan akhirnya kita bisa menjadi seorang pemenang. Menang dari semua persoalan, menang dari semua tanggung jawab yang saat ini Tuhan percayakan kepada kita, menang atas setiap pergumulan, menang atas setiap tantangan yang hari ini Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Karena apa? Bukan karena aku kuat, bukan karena aku hebat, tetapi karena apa? Karena Tuhan yang mendekatkan diri kepadaku sebagai pribadi yang luar biasa, dan aku mendekatkan diri kepada Tuhan. Di sana ada pertemuan antara aku dan Tuhanku yang luar biasa, dan di sana ada sebuah transfer energi, kekuatan yang dari Yang Maha Tinggi kepada kita, sehingga kita memiliki kekuatan untuk menanggung semua masalah, pergumulan, tanggungan jawab yang kita saat ini dipercayakan untuk kita selesaikan, kita hadapi, dan kita menjadi pemenang atas itu semua. Yang ketiga, Tuhan itu adalah sumber dari segala apa yang kita butuhkan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu ada di ayat yang ke-19, bahwa Allah kita itu akan memenuhi semua yang kita perlukan. Apa yang kita butuhkan?
Kita membutuhkan sesuatu untuk kehidupan kita. Kita membutuhkan rezeki, kita membutuhkan hati yang penuh dengan ketenangan, kita membutuhkan makan, kita membutuhkan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Allah itu akan memenuhi, dan itu sebuah janji. Janji Allah adalah untuk memenuhi kebutuhan umat-umatnya, anak-anaknya. 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, Allah yang memberi makan dengan mana surga. Allah yang memberikan minuman, Allah yang menyediakan semua, Allah yang menyediakan kasut sehingga dipakai 40 tahun. Kasut itu tidak akan pernah kok rusak. Dan itu sebuah bukti nyata bahwa Allah itu memenuhi semua kebutuhan umat-umatnya. Karena Allah itu adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan, Allah yang memelihara melalui segala sesuatu yang kita usahakan, melalui segala sesuatu yang kita upayakan. Tetapi di dalamnya ada berkat Tuhan, ada usaha kita diiringi dengan berkat Tuhan. Maka di sana kita bisa melihat bagaimana Allah memenuhi semua kebutuhan kita, dan kita tidak akan pernah kekurangan. Itu diyakini bahwa Allah itu adalah sang sumber berkat yang akan memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati.